Kebetulan tadi interupsi, kebetulan ada sedikit gangguan teknis, mic-nya mati. Sehingga tadi di akhir hanya disampaikan bahwa mic-nya mati saja, tidak dibahas secara menyeluruh kaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Paripurna ini kan jawaban Pak Bupati beserta jajaran eksekutif terhadap PU fraksi-fraksi. Tadi memang sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa jawaban selaras dengan pertanyaan. Meskipun saya secara pribadi memang tentu setiap narasi, setiap pemikiran pasti akan berbeda-beda. Tentu jawaban ini akan sangat memuaskan manakala semua hal yang tadi menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa terimplementasi dengan baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena kan tujuan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Gitu. Kaitan tadi dengan putusan bahwa jawab sehingga tidak dibutuhkan jawaban jilid 2, kami berharap dari jawaban-jawaban itu ada implementasi lanjutan hasil daripada jawaban-jawaban atau pembelajaran-pembelajaran dari tahun 2021. Gitu. Kebetulan tadi interupsi, kebetulan ada sedikit gangguan teknis, mic-nya mati sehingga tadi di akhir hanya disampaikan bahwa mic-nya mati saja, tidak dibahas secara menyeluruh kaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, lebih spesifiknya apa itu yang jadi aspirasi teh? Contohnya begini ya, kaitan dengan kondisi miskin ekstrim yang hari ini sudah menjadi seolah-olah menjadi branded Kabupaten Kuningan. Tentu kan ini menjadi sebuah cambuk bagi kita bersama. Bagaimana kita bisa keluar dari zona itu, baik secara faktual maupun brand image yang kita dapatkan. Salah satu contoh misal kaitan dengan toko modern tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Jangan sampai salah satu indikator kenapa masyarakat mengalami kesulitan atau susah mencari pekerjaan atau nafkah, jangan sampai ada indikasi salah satunya dari tadi kaitan dengan toko modern. Apa regulasinya? Regulasinya seperti apa? Regulasinya misal begini Pak. Jika toko modern itu dibuat di satu wilayah, satu lingkungan, otomatis pedagang-pedagang kecil itu dalam teori ekonomi akan tersingkir karena kalah oleh pemodal besar. Maksud saya, kebijakan kaitan dengan toko modern ini silahkan tapi dikelola dengan baik. Kaitan dengan jumlah, pengaturan zonasi, jam buka dan lain sebagainya, itu kan bisa disiasati. Tapi dalam pandangan umum fraksi kami kan kami mendorong untuk dikeluarkan kembali moratorium. Itu. Ini bisa nah, kebijakan-kebijakan seperti ini yang kadang-kala mungkin kita luput. Seperti biasa bahwa ini juga terjadi di kabupaten kota lain, padahal salah satu indikasi penyebab kesulitan masyarakat, contohnya pedagang-pedagang kecil atau menengah yang tadi saya sampaikan, agak terganggu dengan kehadiran toko-toko modern tersebut. Sehingga ada sebuah regulasi sistem yang harus kita cermati bersama. Apakah pengaruhnya cukup signifikan? Dan saya yakin itu cukup berpengaruh. Sekarang kalau 96 titik di Kabupaten Kuningan dengan 32 kecamatan, jika kita breakdown, itu sudah rata-rata satu kecamatan berapa? Belum lagi ada kecamatan yang tidak ada, tapi di kecamatan lain gemuk. Gitu. Jadi itu salah satu sampling atau contoh dari soal-soal perekonomian di kita. Bagaimana kita atau pemerintahan Kabupaten Kuningan khususnya bisa sedikit memberikan ketegasan mencegah, bukan anti investasi atau bukan anti modernisasi kaitan dengan toko modern, bukan soal itu, tapi kebijaksanaan mengatur daripada regulasi yang dikeluarkan kaitan dengan toko modern, karena itu akan coba dicek, itu cukup berpengaruh terutama di wilayah-wilayah pedesaan atau perkampungan. Bukan hanya soal kita mendapatkan
atau berupaya supaya uang masuk ke Kabupaten Kuningan. Tapi kita juga harus bisa mencoba mencegah uang itu tidak keluar dari Kuningan. Sekarang pemilik yang belanja di profit yang dihasilkan oleh toko modern tentu akan ditransfer ke luar Kuningan. Secara logik artinya peradaban perekonomian di Kuningan itu agak berkurang. Dari itu silakan dihitung dari 96 titik tinggal di breakdown, satu titik mendapat profit atau keuntungan berapa, dikalikan 1 hari, kalikan 1 bulan, kali 96 kali per tahun, itu akan cukup signifikan angkanya. Itu salah satu contoh kaitan mengapa jawaban itu masih perlu kita kaji bersama. Tentu insya Allah kami juga dari fraksi Gerindra Bintang akan mendalami, akan mencoba mengkaji lebih dalam lagi dalam proses selanjutnya, yakni di Banggar. Kita mengusulkan kaitan dengan moratorium itu. Dulu kan di 2014 moratorium itu sempat dikeluarkan. Di 2017 kalau saya tidak salah itu dicabut kembali. Saya pikir jumlah juga agak bermasalah. Kalau memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya kita hitung seperti apa. Terus zonasi. Perhatikan saja, toko modern itu sekarang ada yang di tengah-tengah atau bersampingan dengan pasar-pasar tradisional, kan itu tidak boleh. Jadi harus ada pengetatan. Tapi sekali lagi ini pernyataan ini bukan anti investasi, bukan. Tapi bagaimana kita mengatur sebuah regulasi supaya masyarakat khususnya masyarakat kecil bisa terakomodir dengan kebijakan yang dikeluarkan. Termasuk wajib membuka lapak khusus. Betul. Misal betul. Kan di situ juga ada sekian persen menerima produk-produk lingkungan sekitar, UKM sekitar. Tapi dengan polarisasi sekarang yang dikeluarkan kebijakan oleh toko modern, pedagang di kita agak kerepotan ketika memasukkan makanan ke sana. Nah, tolong itu diatur, dilihat. Kalau perlu boleh ada toko modern, tapi ditambah posisi kebijakan kaitan dengan UKM yang harus berkembang di sekitar. Bantu tuh teman-teman yang UKM yang ada di sekitar situ. Kan prinsip pembangunan minimal bisa memberikan manfaat paling dekatnya kesejahteraan terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau didirikan sebuah toko modern di satu lingkungan, hemat saya berpikir bagaimana si toko modern itu bisa memberikan kemanfaatan terhadap lingkungan, kan begitu. Apalagi di tengah-tengah kultur masyarakat kita, kadang-kadang kalau bawa kelesek hitam, belanjanya dari pasar tradisional, ngumpet-ngumpet. Tapi kalau belanja dari swalayan, dari toko modern, gagah-gagahan, ini juga kan kita harus bantu tepis image atau perilaku seperti demikian. Itu akan lebih kuat kalau unsur pemerintahan yang melakukan.